Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kinerja organisasi. Nah, sebelum kita mempresentasikan tentang apa sih itu kinerja organisasi, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Fazil Tazkiyah Khaturnada dan rekan saya Devi Alifa Iriana, kami dari kelas A Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Sebelum kami memaparkan tentang kinerja organisasi, maka kami akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia manajemen karena mencerminkan seberapa efektif suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kinerja organisasi tidak hanya mengacu pada pencapaian output atau hasil yang diinginkan, tetapi juga pada proses efisiensi serta kualitas dalam menjalankan berbagai aktivitas operasional. Nah, pentingnya kinerja organisasi juga menjadi perhatian utama bagi para manajer dan juga pemimpin organisasi dalam merancang strategi dan juga kebijakan yang efektif. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja seperti kepemimpinan, budaya organisasi, sistem komunikasi, serta manajemen sumber daya manusia perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini masuk di poin pertama mengenai definisi dari kinerja organisasi. Apa sih definisi kinerja organisasi itu? Jadi, menurut Wibowo, tahun 2008, kinerja berasal dari pengertian performance, yakni sebagai hasil kerja atau presentasi kerja. Kinerja adalah tentang kelakuan suatu pekerjaan dan juga hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, menurut Mahsun, kinerja adalah gambar mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja yang digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah disiapkan. Nah, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Nah, masuk poin yang kedua, yakni pentingnya kinerja organisasi dalam pencapaian organisasi. Manfaat kinerja organisasi yang baik yakni 1. Mengukur pencapaian organisasi. Yang kedua, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi. Yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, membantu semua orang memahami peran mereka. Nah, poin yang ketiga yakni tujuan dilakukannya kinerja sektor organisasi. Menurut Mahmudi tahun 2010, pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan suatu organisasi. Dalam bukunya juga, Mahmudi menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik organisasi maupun swasta. Adapun tujuan dilakukannya penilaian kinerja sektor publik antara lain yang pertama, mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode berikutnya. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan yang sistematik. Nah, pembahasan yang selanjutnya yakni ke indikator penilaian kinerja organisasi. Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja organisasi menurut Dwianto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni produktivitas, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga responsivitas, yang keempat responsibilitas, dan yang kelima akuntabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi dari organisasi tersebut. Sementara responsibilitas adalah tanggung jawab
atas kewajiban untuk melakukan tugas atau merawat keadaan tertentu. Yang terakhir yakni akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan juga kinerja secara jujur dan juga transparan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance. Nah, masuk ke poin selanjutnya yakni faktor-faktor yang mengaruhi penentuan ukuran dalam kinerja organisasi. Kinerja organisasi secara sederhana merupakan pencapaian dari hasil kerja suatu organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi langsung pada pencapaian kinerja organisasi yang terdiri atas: yang pertama, faktor budaya organisasi. Yang kedua, faktor kepemimpinan. Dan yang ketiga, faktor sumber daya manusia. Model-model pengukuran kinerja organisasi. Yang pertama, SMART System. Yang kedua, Balance Scorecard. Yang ketiga, Cambridge Model. Dan yang keempat, IPMS. Dan yang kelima, Kinetic Performance Measurement. Nah, di dalam poin ini kami akan membahas tentang tantangan-tantangan apa saja sih di dalam kinerja organisasi. Nah, tantangan yang dihadapi dalam mengukur kinerja organisasi secara efektif yaitu pengukuran kinerja yang tidak tepat, umpan balik yang tidak efektif. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya, perubahan organisasi yang cepat, ketidakjelasan tujuan dan harapan, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan keterampilan manajerial, kebijakan dan prosedur yang tidak tepat, serta solusinya yakni pelatihan dan pengembangan manajerial, penggunaan teknologi yang memadai, budaya perusahaan yang didukung oleh kinerja, serta evaluasi dan penyesuaian terus-menerus. Nah, masuk dalam poin yang terakhir yakni kesimpulan. Kinerja organisasi merupakan cerminan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepemimpinan, strategi, budaya kerja, sumber daya manusia, dan teknologi yang dapat diukur melalui indikator seperti produktivitas, profitabilitas, dan kepuasan stakeholder. Namun, organisasi juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat, perubahan teknologi, dan juga regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi harus menerapkan strategi dan juga adaptasi secara evaluasi yang berkala, serta mengelola sumber daya manusia agar menjadi optimal guna mencapai keunggulan dan juga keberhasilan yang jangka panjang. Terima kasih kami sampaikan, sampailah pada penutup akhir presentasi kami. Tapi sebelum kami tutup, kami akan memberikan pantun. Yang pertama, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu adalah lagu milik Rizky Febian. Yang kedua, sekian presentasi dari saya. Kemudian Bapak bonsai sambil makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.